ucapan beliau, kondisi ingat ucapan siapa lagi, ini penting sekali. Kemudian yang terakhir, nih generasi muda Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masa depan, yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta perkembangan kepribadian yang positif. Silakan, banyaklah belajar, banyaklah membaca, banyakkan keterampilan. Makin banyak ilmu kita, makin banyak skill yang kita miliki, maka peluang sukses kita semakin besar. Makin banyak peluang manfaat yang bisa kita kerjakan ketika ilmu kita, skill yang kita miliki semakin banyak, maka banyak hal yang bisa kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Willy. Makasih. Ya, ini hanya pelengkap saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sadir tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Wahyu Misbah atas materi yang telah disampaikan, yaitu materinya tadi tentang gimana caranya sekarang kita menjadi generasi Islami yang tangguh di bawah gempuran arus globalisasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Misbah, dan mudah-mudahan juga masih ada hubungannya dengan materi pertama yang disampaikan oleh Kak Serli, yang tadi Pak Wahyu Misbah dengan mencoba dan dalam perspektif Islam. Baik, silahkan para peserta untuk raise hand. Barusan di chat sudah ada satu penanya, mungkin 2 orang lagi kita tampung karena kita nanti juga punya untuk persiapan sholat zuhur. Silahkan para peserta 2 orang, sudah ada satu orang lagi, boleh 1 orang lagi? Atau kita langsung dulu 1 orang, Pak Awang. Pak Awang Mei sudah mengangkat tangan. Kami persilahkan kepada Pak Awang untuk bertanya, menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awang, boleh kameranya juga diaktifkan? Baik. Pak Awang, biar kelihatan wajahnya Pak Awang. Ya Pak. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mohon izin untuk Pak Ustadz untuk bertanya berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan. Yang pertama itu bagaimana sih Pak? Langsung aja pada pertanyaannya Pak. Yang pertama itu bagaimana sih Pak untuk kita itu jangan berlarut-larut gitu dalam kesedihan, khususnya mengenai masa lalu kita. Kita kan anak muda, tidak dipungkiri banyak sekali hal-hal yang negatif yang pernah dulu kita lakukan. Bagaimana gitu kita itu untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu dan tidak berlarut-larut dalam kecemasan itu gitu. Padahal kita masih punya masa depan yang cukup bagus jika kita tidak berlarut-larut di situ. Kita bisa memperbaiki masa depan. Memang fitrahnya yang saya tahu kita itu tidak bisa memperbaiki masa lalu kita, tapi kita masih bisa memperbaiki masa depan kita. Nah, saya mau minta motivasinya gitu Pak, kurang lebih. Itu aja sih kurang lebihnya. Iya. Baik. Ya baik. Terima kasih Pak Awang atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Iya, makasih Pak Awang. Ini kasuistik ya. Pak Awang sedang bersedih sekarang berarti ini ya. Bagaimana agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Tentu jangan sendiri di rumah, harus gaul, harus keluar rumah, dan tentu jangan salah gaul juga.
Ya, yang pertama tentu banyakin silaturahim kepada orang-orang soleh. Kita punya masalah kan, kita kan sedih karena punya masalah. Maka tentu ya banyak silaturahim. Orang-orang soleh, orang baik, ayo. Ya, itu penting sekali. Bersilaturahim kepada orang-orang soleh. Kumpul bersama orang-orang soleh. Kemudian ya banyak membaca, banyak belajar, banyak kumpul di majelis ta'lim gitu kan, di majelis-majelis ilmu. Ini bagian dari cara kita untuk menghilangkan kesedihan. Karena ketika orang punya masalah, dia diem, stres. Ya, diem di kamar, wah stres. Jadi harus dikeluarkan unek-unek itu. Saya beberapa kali mencoba menjadi semacam apa ya, kalau di sekolah ada guru PK ya, konseling gitu. Kalau saya juga guru, ada beberapa murid yang punya masalah, sering saya panggil gitu kan. Itu memang ketika mereka tidak apa ya, masalah nggak keluar, itu stres sekali. Kita coba, ayo ada apa, sampai ketika terungkap, plong gitu, los sudah itu. Apa masalahnya? Ya cuma gara-gara pertemanan yang tiba-tiba ditinggal sama temannya, dia teman akrab meninggalkan dirinya misalnya, kok nggak akrab lagi. Cuma gara sederhana, kadang sepele. Tapi mengungkapkan itu susah, mengeluarkan itu. Ada orang yang nggak berani mengungkapkan itu, masalahnya nggak berani mengungkapkan. Nah maka orang yang bertakwa kepada Allah pasti, tuh, ini janji Allah ya, Allah kasih makhraj, jalan keluar, Allah kasih solusi. Udah punya masalah, curhat sama Allah, paling enak curhat sama Allah. Ya, kita nggak malu, kita nggak, ya pokoknya kapan saja bisa, udah curhat sama Allah. Ketika orang bertakwa, Allah janjikan makhraj, Allah janjikan jalan keluar, solusi terbaik sehebat apapun masalah. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, merapat kepada ibadah, taat kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Jadi itu ya Mas Awang ya, makasih. Ya baik. Baik, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Selanjutnya tadi terakhir Pak Ahmad Afif, pertanyaan terakhir sebelum nantinya kita tutup dengan kesimpulan. Silakan Pak Ahmad Afif, pertanyaannya. Oh, masih di mute Pak Ahmad Afif. Ya, pertanyaan saya begini. Ketika saya mengamati dari pembicara pertama menjelaskan bahwa kalau urusan sosial media kita sudah kalah dari sisi teknologi, saya berpikir bahwa sebenarnya ada solusi yang lain, yaitu tentang negara. Kenapa saya bilang negara? Di Timur Tengah sana, bahkan di Mesir, bahkan di beberapa negara Libya, contohnya mungkin, dia menutup jalur sosial media. Nah, artinya adalah bahwa sosial media ini, walaupun teknologi mereka lebih canggih, negara punya kendali untuk mengatur masuk atau tidak masuknya. Ya, itu yang pertama. Terus yang pertama itu pembukaannya. Terus termasuk Menkominfo saat ini di Indonesia juga saya lihat sudah berhasil itu mengcounter postingan-postingan yang bersifat pornografi atau pornografi. Itu udah berhasil dari sisi itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kekuatan dan kekuasaan pemerintah ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik seperti itu. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ya,
Terima kasih Pak Mahfi atas pertanyaannya. Silahkan mungkin bisa langsung jawab Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Afif. Saya kira berdua voucher ya Pak Afif nih kayaknya. Ya, terkait dengan kebijakan negara mengatur ya, saya kira bisa kita ajukan dari PTD ini untuk Pak Afif dari Kominfo nanti ya. Ya, memang itu sangat erat dengan siapa yang menjadi penguasa ya. Artinya ketika kita sebagai rakyat ngatur pemerintah itu nggak bisa. Maka kalau kita anggap bahwa seperti Timur Tengah, ya jangankan bab itu ya, jangan bab semacam internet semacam itu. Saya punya dulu ada murid saya ke Maroko, di Maroko sendiri itu orang luar, saya nggak bisa menjadi pejabat. Pejabat di Maroko harus orang Maroko asli, itu kan luar biasa. Sampai begitunya kan. Artinya memang kebijakan pemerintah. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya kita harus menjadi ya orang yang memiliki kebijakan ngatur itu. Maka ya harus menjadi apa ya? Ya penguasa gitu loh. Harus merebut kekuasaan itu dalam tanda petik yang positif ya. Jadi kita melihat oh ternyata yang bisa meminimalisir bahkan menghentikan pornografi dan sebagainya Menteri Informasi misal gitu kan, maka kita harus megang jabatan itu. Bagaimana caranya? Perjuangkan. Karena kita anggap bahwa disitulah letaknya penentunya informasi negatif tersebar. Itu mungkin yang dikatakan tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tangan ya, tangan itulah yang kemudian harus diperjuangkan. Memang tangan itu ya kan kekuasaan itu merubah kemungkaran nomor satu. Merubah kemungkaran yang paling efektif dengan tangan. Makanya ayo silakan jadi penguasa, jadi anggota DPR, DRI, apa saja silakan jadi penguasa karena di situ nahi mungkar paling ampuh di situ. Kalau lisan ulama cendekiawan kan hanya himbauan saja. Ulama ngomong saya berbusa tetap aja yang namanya kali code, yang namanya persus tetap aja. Tapi kalau penguasa kan dengan tackle aja kelar. Ya kan? Ini. Yang kedua pun sama, bagaimana peran pemerintah untuk ya tadi ya saya kira memang satu dan dua sama. Bagaimana ini pemerintah yang punya kebijakan, makanya ya kita memberikan dorongan kepada pemerintah, masukan kepada nasihat pemerintah agar apa? Agar kebijakan pemerintah terkait dengan IT, terkait dengan dunia maya betul-betul pro kepada hal-hal yang positif. Ya mau tidak mau kita harus menjadi penguasa masuk dalam lingkaran itu, masuk dalam lingkaran yang bisa memberikan kebijakan dalam hal-hal yang berbau IT itu. Saya kira itu Pak Willy. Belum. Pak Willy, sudah cukup? Oh ya, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu tadi atas jawabannya. Ya, alhamdulillah ya. Seminar hari ini setelah disampaikan tadi oleh dua pemateri. Yang pertama tadi Mbak Serliana Fitarahmi, kemudian pemateri kedua Pak Wahyu Misbah MA. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tadi sangat disampaikan seminar nasional ini dan hadir ya Pak. Baik, saya serahkan sebelum saya kasih yang ingin saya sampaikan peserta yang mungkin ini atau teman yang belum sempat hadir mengikuti seminar nasional hari ini nanti lihat untuk PTDI TV, kemudian juga bisa dilihat juga di radio PTDI. Nanti silahkan bisa diakses. Nanti kita ada radio, kemudian ada PTDI TV, ada YouTube channel, kemudian juga ada Instagramnya, Instagram Stay PTDI Instagram.
prodi yang ada di STAI PTDI. Dan mungkin hanya itu. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta seminar hari ini yang mungkin tidak sempat saya bacakan satu-satu. Tadi alhamdulillah telah hadir beberapa dosen PTDI, kemudian ada alumni, mahasiswa, kemudian juga ada kampus-kampus lain tadi yang saya lihat juga hadir ya. Terima kasih banyak atas kampus-kampus lain tadi yang telah hadir juga. Terima kasih juga atas seluruh partisipasinya. Selanjutnya, saya selaku moderator mungkin banyak kesalahan atau ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy Adrianta selaku moderator kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Sherly anak kita dan Bapak Wahyu Misbah yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mengikuti seminar hari ini. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman peserta seminar agar mengisi form daftar hadir yang telah panitia siapkan ada di kolom chat. Baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari seminar nasional ini, yaitu untuk menjadi milenial influencer di era digital ini, kita harus menjadi generasi yang menguasai di bidangnya dengan kecepatan dan ketepatan. Dan jika kita ingin memulai menjadi milenial influencer, itu bukan hanya sekadar konten, akan tetapi juga dengan adanya konteks. Bisa dimulai dengan tujuan, niat, serta target kita melakukan hal tersebut, dan pastinya harus mempunyai idealisme. Dan untuk menjadi milenial influencer itu tidak perlu takut akan tantangan atau resikonya. Karena tanpa risiko atau tantangan tidak akan ada reward-nya atau tidak akan ada hasilnya. Dan perlu kita ingat, peran pemuda dalam kemajuan bangsa itu sangat penting sekali. Karena itu, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Baik, langsung saja. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Kita lalui bersama-sama. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ghofur Sauf LC MKOMI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya yang lebih pantas ini membaca doa Pak Dr. Kudsi atau Pak Dr. Mastori atau Pak Wahyu sendiri sebenarnya. Ya, cuma karena amanah dari Pak Kaprodi KPI ya, Pak Willy ya, kita usahakan ya. Makanya saya mohon maaf ini kepada para kiai, para ustadz, para dosen ya, mohon izin. Bukan berarti saya lebih baik dari antum semuanya. Tapi semoga dengan uraian yang kita dengarkan tadi dari Mbak Sherly, Pak Kiai Haji Misbah, Wahyu Misbah, atau Buya Misbah, yang dari sisi spiritualnya Masya Allah sangat mendalam ya. Enggak kalah dengan Habib Lutfi, Masya Allah. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga acara yang baru saja kita lalui dari awal tadi, dari jam 8 ya, hingga sekarang ini menjelang zuhur, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhumma kama rabbayana shighara. Amin. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'diha illa tafarruqan ma'suma mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma sahhil umurana wa umur asatidatina wa talamizihim wa umur jami'il jami'at fi ha'il ala khususan jami'atina STIPTDI. Amin amin ya Allah. Ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Amin. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Oh ya, Mbak Haula kita foto bersama dulu ya, yang terakhir ya, foto bersama. MC, kita akan bersama. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita ada foto bersama dulu, rekan-rekan untuk seluruh peserta untuk on cam atau mengaktifkan kameranya agar dapat didokumentasikan oleh panitia seminar. Bagus Nandar, senyum bagus Nandar. Yang terus. Baik, apakah sudah didokumentasikan panitia seminar? Tak terasa ya. Sudah MC, silahkan Baik. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat hari ini. Amin. Dan saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah bertanya dan mendapatkan voucher senilai 300.000. Itu kan untuk lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tersedia, yaitu Bapak Willy atau Kak Ardi. Baik, untuk yang terakhir, sebelum kita tutup acara hari ini, saya selaku pembawa acara seminar nasional kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh para peserta seminar. Sekian dari saya, mari kita tutup bersama acara seminar nasional kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
belajar tadi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Buya, Pak Gopur, Pak Kusnanda, Pak Mas Tori. Sama-sama Pak Willy. Adi. Ya. Pak Willy, Pak Suri, Pak Yudana. Alhamdulillah sudah selesai. Allah akan pekan depan insya Allah akan ada seminar lagi, nanti akan kita infokan kepada para peserta. Nanti seminar selanjutnya akan dipimpin oleh Prof. Zuhri yang telah hadir di tengah-tengah kita.